jangan juga sepenuhnya oh ini terbaik nih, ini yang terbaik nih yang dilakukan pemerintah. Oh, sudah baik-baik saja penanganan pemerintah. Tidak boleh dong. Betul, betul, Tidak. betul. Sekali lagi media itu berfungsi untuk mengontrol sosial, mengontrol juga pemerintah. Apakah ini sudah betul? Namun sih kalau dipikir-pikir ya kan kan media kan banyak dan beberapa media tidak memiliki ideologi yang sama Betul. tentang bagaimana mereka entahlah SOP-nya berbeda, bagaimana mereka memframing sebuah berita berbeda dan bagaimana mereka melihat sebuah peristiwa juga Betul. pun berbeda. Sangat. Nah, yang jadi masalah sekarang kan pemerintah kan tidak boleh mengontrol media meskipun kita tahu bahwa ada. Kita tidak sebut nama. Ya, tapi sebagai pengetahuan umum lah bahwa pemerintah tidak boleh mengontrol media. Tetapi apakah dalam keadaan seperti ini menurut kakak nih, pokoknya ini menurut Kak Angga lah. Tidak apa-apakah jika pemerintah mengambil posisi sebagai kapten dalam apa bagus ini anunya? Apa kira-kira bagus ini analoginya? Mengambil posisi sebagai masinis untuk pokoknya mengontrol media lah gitu. Tidak boleh sih sepenuhnya seperti itu. Maksud saya Meskipun demi kemaslahatan publik. tidak boleh. Maksud saya begini. Media juga punya peran penting lain selain mendidik, selain menyampaikan informasi. Ada fungsi fungsi apa ya? Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial itu. Jadi jangan juga sepenuhnya oh ini terbaik nih, ini yang terbaik nih yang dilakukan pemerintah. Oh, sudah baik-baik saja penanganan pemerintah. Tidak boleh dong. Betul, betul, Tidak. betul. Sekali lagi media itu berfungsi untuk mengontrol sosial, mengontrol juga pemerintah. Apakah ini sudah betul? Pada akhirnya efeknya juga akan sampai kepada masyarakat. Kalau misalnya nih ada programnya pemerintah soal penanganan COVID-19, tapi itu kan dianggap otomatis dianggap 100% bahkan 1000% oleh pemerintah sudah betul. Ini sudah berada di jalannya. Tapi tapi jangan dulu apakah media ini bisa ada dilihat celahnya atau bisa dikritisi atau tidak, apakah sudah tepat. Itu kan pada akhirnya pengkritisan media atau saran dari media itu sendiri atau ada hal lain, sudut pandang lain dari media, itu kan pada akhirnya bisa memberikan perspektif juga baru kepada pemerintah soal ini loh yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, seperti ini loh yang sebaiknya di program ini loh yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Pada akhirnya kan akan mensejahterakan juga masyarakat. Misalnya perspektifnya betul masuk akal, misalnya seperti itu. Pada akhirnya akan kembali ke masyarakatnya sendiri sih. Oh, jadi iya sih benar juga sih kalau misalnya. Jadi mungkin kalau kita bisa buat analogi kayak media sebagai perangsangnya dan pemerintah sebagai eksekutornya kayak gitu. Boleh. Boleh juga. Nah tapi ya yang jadi masalah sekarang Kak, kan tingkat literasi orang-orang, tingkat literasi khayal kan berbeda-beda juga. Betul. Tidak semua orang bisa memfilter informasi yang masuk secara benar-benar baik. Yang bahaya begini Kak, literasinya rendah tapi ideologinya tinggi. Ada juga yang literasinya tinggi tapi ideologinya rendah. Minim empatik lah pokoknya orangnya. Nah, itu sih yang bahaya Kak, tentang bagaimana masyarakat bereaksi berbeda-beda terhadap informasi, khususnya mengenai corona ya Kak. Sehingga apakah perlukah media gimana? Kata yang itu. Apakah memang media perlu untuk mungkin bisa dikata tidak usahlah menahan sebuah berita yang benar-benar memiliki potensi chaos yang lebih tinggi dan memajukan berita yang memang benar-benar bisa dikatakan sebagai berita penyejuk lah. Pokoknya mungkin contoh seperti ini, ada berita mengenai yang meninggal karena COVID-19 adalah 10.000 orang, yang sembuh 200 orang contoh.
Yang mengenai kematian 10.000 kita tarik dulu, kita beritakan yang kesembuhan. Pokoknya kita sembunyikan ini sedalam-dalam mungkin dan tidak perlu kita tunjuk ke masyarakat agar tidak panik lah. Apakah itu sudah yang benar-benar tidak apa-apa kah atau gimana? Tidaklah. Toh kita lihat sekarang semua terbuka soal kematian, angka sembuh, angka ini kan pada akhirnya juga sebagai salah satu keterbukaan informasi publik dari pemerintah. Betul. Pada akhirnya kita juga bisa melihat, bisa mengontrol. Menurut saya yang seperti itu tidak akan terjadi karena memang soal angka kematian sudah Betul. terpublis dari awal sampai hari ini. Iya, Tapi soal misalnya menahan informasi yang misalnya bisa membuat chaos Berpotensi dan chaos kita lah. mendapatkan atau menerbitkan misalnya membuka informasi-informasi yang lebih baik, kenapa tidak? Kenapa tidak demi kepentingan umum? Oke. Kenapa tidak kalau misalnya lebih mendidik? Kenapa tidak kalau misalnya bisa membuat paradigma masyarakat lebih terdidik atau lebih terbuka? Betul. Seperti itu. Saya suka pemberitaan akhir-akhir ini karena ada misalnya di satu daerah yang dia itu terpapar COVID-19 sekeluarga Oke. malah. Tapi sebenarnya tidak dijauhin oleh tetangga-tetangganya, malah tetangganya memberikan bantuan sembako kepada mereka. Iya, Pada ada tuh, akhirnya tidak keluar rumah. Itu kan salah satu framing media juga. Dia memberikan informasi itu ke publik supaya kita tahu. Oh, ternyata tidak bahaya. Oh, ada loh yang seperti ini di suatu daerah. Kita jangan mengucilkan orang-orang yang terpapar COVID-19. Itu salah satu kan upaya, salah satu Betul, upaya. Ada juga media yang kentara pasti. Ada pada saat kita nonton misalnya di YouTube kita sangat panik, takut dan lain sebagainya, resah, bla 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 bla. Tapi ketika misalnya kita nonton satu media kayak oke, waspada tapi kayak adem aja gitu. Kayak oh iya ya, jangan terlalu panik juga ya. Waspada iya, tapi jangan terlalu panik. Saya pernah merasakan seperti itu. Pernah merasakan suatu saat nonton YouTube, kayak bagaimana? Wah, gila, apa gila ini? Betul, sampai pusing memikirkan. Tapi pada akhirnya nonton satu media salah satu media di Indonesia. Pas saat nonton, oh adem ya. Iya memang betul dia menjelaskan secara rinci detail soal COVID-19. Tapi ada hal yang membuat pemirsanya, pembacanya kayak tidak usah terlalu panik. Yang media-media seperti ini sebenarnya yang harus dicontoh, yang bisa membuat masyarakat pada akhirnya tidak panik, tapi tetap waspada. Iya, berarti antara panik dan apa ya? Panik dan itulah pokoknya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah media online dan media konvensional kan beda dalam bagaimana membingkai peristiwa ini, dan terkesan bahwa emang media online terkesan benar-benar overreact nih. Kayak contoh, ada salah satu media yang dalam tag judulnya dia menegangkan COVID-19 semakin begini, tewas begini. Dan isi kandungan dalam berita tersebut pun ya terkesan benar-benar wah ini bahaya nih. Pokoknya masyarakat harus benar-benar waspada dan benar-benar ini waktu yang benar-benar tepat untuk panik. Apakah memang stigma mengenai media online seperti itu kah atau gimana? Kan contoh ada media online yang awalannya T akhirnya N. Nggak perlu sebutkan apa namanya medianya, tetapi ya memang benar sih. Pokoknya judulnya berbanding terbalik dengan isinya. Pokoknya judulnya overreact, tapi isinya kan biasa-biasa aja. Tetapi untuk kali ini dalam peristiwa ini judulnya dan isinya benar-benar sama, benar-benar overreact dan benar-benar menunjukkan bagaimana media secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat bahwa memang harus panik. Apakah stigma seperti itu? Stigma kata-kata. Apakah memang pandangan seperti itu mengenai media online yang terlalu overreact memang betulkah? Apakah memang media konvensional yang kayak radio, TV yang benar-benar chill out mengenai masalah ini? Tidak semua media terlepas dari hal-hal yang seperti itu, bahkan mungkin radio atau TV. Tergantung medianya, tergantung siapa yang pimpin, tergantung redakturnya, tergantung produsernya. Karena semua alurnya kan seperti itu, akan keluar pada akhirnya akan diseleksi oleh misalnya koordinator lapangan, kemudian produser atau misalnya editor dan lain sebagainya. Itu SOP-nya Kak. Yang seperti itu.
kalau misalnya ada itu kan masih menjunjung tinggi soal clickbait kan yang seperti itu di tengah seperti betul. ini, situasi seperti ini masih banyak yang seperti itu. Saya sekali lagi kembali kepada pembacanya, pendengarnya dan juga pemirsanya. Oke. Kita ini kan ya kalaupun misalnya literasi media kita kurang, setidaknya tetap seperti yang saya katakan tadi, tetap waspada tapi jangan panik itu. Jangan panik itu. Kalau misalnya ada soal clickbait itu, atau mungkin perlu sekolah lagi si jurnalisnya, sekolah baca kode etik jurnalistik atau baca ini, karena ini kan baru organisasi kewartawanan pun baru satu yang saya lihat yang bergerak cepat. Aliansi Jurnalis Independen AJI itu yang cepat bergerak untuk memberikan SOP kepada jurnalis yang ingin meliput. Jadi ada SOP-nya pada praliputan, kemudian saat liputan apa yang harus dilakukan, kemudian saat misalnya berinteraksi dengan narasumber apa yang harus dilakukan. Baru organisasi kewartawanan AJI yang baru saya lihat. Mungkin yang lain entah mungkin on the way atau gimana. Kembali ke jurnalisnya juga. Sama sih seperti ada corona dan tidak ada corona. Maksud saya tidak ada corona pun biasa kan ada clickbait yang bisa meresahkan masyarakat. Menegangkan ikan ini bisa berbicara seperti manusia. Isinya sampah. Yang seperti itu kan ya harus kembali kepada jurnalisnya. Kalau misalnya pun masyarakat terganggu, ya bolehlah mungkin dilapor ke Dewan Pers atau apa. Dan itu benar-benar masyarakat juga harus cerdas memilih media, kan? Betul. Apakah ini terverifikasi di Dewan Pers atau sudah berbadan hukum atau belum? Betul. Dan hal seperti itulah sebenarnya yang seharusnya memang masyarakat tahu ya Kak, yang tentang memang masyarakat punya hak untuk melaporkan ke Dewan Pers jika memang berita tersebut atau informasi yang disediakan oleh media benar-benar yang pertama menyinggung dan kedua benar-benar merugikan secara material. Betul. Dan juga memang benar-benar apalagi kalau sudah menyangkut masalah isu sara gitu. Betul. Kan dengan virus corona ini kan isu-isu seperti itu menjadi lebih sensitif. Sangat. Apalagi kalau dikatakan bahwa memang ras ini nih yang bawa virus corona. Bawa virus corona. Ini yang bawa virus corona. Kaum ini bawa virus corona. Betul. Kita kok kena getahnya ya. Kayak gitu. Bagaimana sih? Pokoknya yang literasi sih Kak yang penting tentang masyarakat penting. Tentang bagaimana masyarakat benar-benar bisa memilih media. Tapi menurut Kakak sendiri lah, ini untuk benar-benar yang paling terakhir, apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar well literated tentang media atau sepenuhnya tidak? Sepenuhnya tidak, karena masyarakat itu masih ada juga yang misalnya mengonsumsi mentah-mentah informasi kemudian men-share. Beda mungkin dengan kayak kita ini biasanya atau mungkin lebih di atasnya, apalagi pekerja jurnalis yang mungkin memverifikasi dulu beritanya. Betul. Seperti itu. Mungkin ada orang yang memang langsung men-share, lihat share. Kayak gitu. Jadi tidak sepenuhnya juga masyarakat Indonesia tahu literasi media. Dan itu fungsi media juga salah satunya mendidik masyarakat untuk lebih melek media. Well, that's it guys. Sebagai kesimpulan mungkin bisa dikatakan bahwa memang media seharusnya benar-benar terliterasi secara baik sehingga dapat menjalankan fungsinya secara baik seperti memberikan fungsi pendidikan, sosial, kontrol sosial, dan masyarakat pun juga seharusnya benar-benar well literated mengenai bagaimana memilih media yang baik dan juga lain hal sebagainya, benar-benar bisa menyaring lah, memfilter mengenai apa yang masuk atau apa yang dia lihat, dia baca dan dia dengar. Pokoknya intinya literasi lah seperti itu. You have it guys. Don't forget to press that subscribe button, like button, or every button you have find in below this video. I don't give a fuck about it. Press that freaking notification bell as long as you can. So, bye.